Selamat datang di video ini. Belanja militer Tiongkok lebih besar dibandingkan gabungan 10 negara dengan pembelanjaan tertinggi berikutnya. Namun, dalam hal manufaktur, Tiongkok telah mengambil alih dengan produksinya yang melebihi output gabungan dari 9 produsen terbesar berikutnya pada tahun 2020. Tiongkok menghasilkan 35% dari produksi manufaktur bruto global, melebihi output produksi Amerika Serikat, Jepang, Jerman, India, Korea Selatan, Italia, Prancis, dan Inggris. Dengan tantangan geopolitik yang sedang berlangsung antara Tiongkok dan Amerika Serikat serta masalah rantai pasokan yang mempengaruhi produsen dan konsumen, terdapat banyak perbincangan mengenai pemindahan sektor manufaktur global keluar dari Tiongkok. Meskipun ada upaya dari AS dan Eropa untuk memisahkan diri dari Tiongkok, negara tersebut tetap menjadi raja manufaktur. Dalam video ini, kita akan menyelami bagaimana Tiongkok masih menjadi pabrik dunia. Meskipun ada tarif, perang dagang, dan ketegangan dengan negara-negara barat, Tiongkok tetap mempertahankan dominasinya. Mendiang Henry Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri AS, dipuji karena membuka Tiongkok bagi Barat di bawah kepemimpinan Presiden Richard Nixon. Namun, baru pada tahun 2000 Amerika Serikat memberikan Tiongkok hubungan perdagangan normal yang permanen. Penetapan hukum ini memungkinkan Tiongkok diperlakukan seperti anggota Organisasi Perdagangan Dunia lainnya, yang secara efektif memberikan Tiongkok status negara yang paling disukai. Langkah ini memperkuat peran Tiongkok yang semakin besar dalam perdagangan global. Sejak saat itu, sebagian besar basis manufaktur dunia telah berpindah ke Tiongkok karena tenaga kerja murah dan kebijakan pemerintah yang mendukung, termasuk investasi besar-besaran di bidang infrastruktur dan kapasitas perdagangan. Tentu saja, kebangkitan ekonomi Tiongkok yang spektakuler telah menciptakan banyak tantangan geopolitik. Hal ini menyebabkan perang dagang aktif antara AS dan Tiongkok. Pada tahun 2018, Presiden Donald Trump meningkatkan perang dagang ini dengan mengenakan tarif pada barang-barang Tiongkok senilai miliaran dolar. Meningkatkan tekanan pada perusahaan-perusahaan global untuk merelokasi pabrik mereka ke negara-negara dengan biaya lebih rendah di Asia, seperti Vietnam, Bangladesh, dan India. Setelah pandemi ini menimbulkan kekacauan pada rantai pasokan global, terdapat seruan untuk mendekatkan sektor manufaktur ke negara asal mereka melalui pendekatan shoring. Seperti membangun pabrik di Meksiko untuk pasar AS atau mengembalikan produksi ke negara asal. Meskipun terdapat tekanan finansial dan politik yang signifikan, banyak perusahaan masih belum memindahkan sebagian besar produksinya keluar dari Tiongkok. Mengapa tidak? Ternyata Tiongkok telah benar-benar menguasai seni manufaktur, dengan ekosistem manufaktur yang tak tertandingi. Industri manufaktur Tiongkok mendapat manfaat dari ekosistem yang sangat terintegrasi. Misalnya, dalam pembuatan hoodie, ini bukan hanya tentang tekstil yang dibutuhkan untuk memotong dan menjahit hoodie, tetapi juga tentang trim, pewarna, resleting, tali, dan bagian lain yang diperlukan untuk merakit produk. Tiongkok telah menerapkan strategi yang memastikan seluruh rantai pasokan manufaktur berlokasi di sana dan menguasai setiap langkah prosesnya. Tiongkok bahkan mengimpor dan memproses sebagian besar wol dan kapas dunia, termasuk sejumlah besar kapas yang ditanam di AS, sekitar 35% dari total kapas dunia. Kapas ini diproses menjadi kain, diwarnai, dan dijahit menjadi pakaian serta produk-produk lain yang kemudian diekspor secara global, termasuk kembali ke AS sebagai barang jadi. Seluruh ekosistem tekstil untuk produksi berlokasi di Tiongkok. Hal ini tidak hanya terjadi pada kain, tetapi juga berlaku untuk semua komponen lainnya. Jika pengecer di AS atau Kanada ingin memindahkan produksi tekstil mereka keluar dari Tiongkok, mereka harus memindahkan seluruh ekosistem tersebut. Jika tidak,
mereka perlu mengambil bahan baku dari Tiongkok dan memindahkannya ke negara-negara lain seperti Bangladesh, tempat produksi akhir akan dilakukan. Inilah alasan utama mengapa Tiongkok tetap menjadi raja manufaktur dan mengapa negara-negara lain tidak dapat menggantikan posisinya. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Mengapa tidak mungkin untuk memisahkan diri dari Tiongkok? Industrialisasi Tiongkok belum pernah terjadi sebelumnya. Raja manufaktur terakhir kali digulingkan dari tahtanya ketika AS melampaui Inggris sesaat sebelum Perang Dunia Pertama. AS membutuhkan waktu hampir 1 abad untuk mencapai puncaknya, sementara Tiongkok hanya membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 tahun. Industrialisasi Tiongkok yang pesat dan singkat tidak dapat dibandingkan dengan negara lain. Lihatlah bagan ini, jika kita menganggap ini sebagai pacuan kuda 25 putaran, dengan 1 putaran per tahun, semua kegembiraan terjadi di 13 lap pertama karena data hanya kembali ke tahun 1995. Tiongkok memulai balapan sedikit lebih maju dari Kanada, Inggris, Perancis, dan Italia. Tiongkok melewati Jerman pada tahun 1998, Jepang pada tahun 2005, dan Amerika Serikat pada tahun 2008. Sejak itu, Tiongkok telah lebih dari melipat gandakan pangsa pasarnya di dunia, sementara pangsa pasar AS turun sebesar 3 poin persentase. Jika ini adalah pacuan kuda, sebagian besar penonton mungkin sudah meninggalkan arena. Beberapa tahun yang lalu, dalam upaya untuk menghentikan kebangkitan Tiongkok, pemerintah AS menerapkan banyak sanksi sepihak dan memulai apa yang disebut orang dalam Washington sebagai perang teknologi melawan Tiongkok. Dengan memberlakukan pembatasan ekspor di sektor-sektor mutakhir seperti semikonduktor, 5G, komputasi kuantum, dan kecerdasan buatan. Pemerintah negara-negara barat telah berjanji untuk memisahkan diri dari perekonomian Tiongkok dan mengambil risiko pada industri-industri penting yang strategis. Namun, hal ini tampaknya tidak terjadi. Tiongkok adalah, dan selalu lebih bergantung pada penjualan ke AS dibandingkan sebaliknya. Pada pertengahan tahun 2000-an, ketergantungan Tiongkok terhadap AS adalah 10 kali lipat dari ketergantungan sebaliknya. Namun, asimetri ini telah menyempit secara substansial, yang berarti bahwa AS sekarang jauh lebih bergantung pada barang-barang manufaktur dari Tiongkok daripada Tiongkok bergantung pada pasar AS untuk menjual ekspornya. Hal ini menunjukkan sejarah luar biasa dunia dalam membentuk asimetri dalam rantai pasokan dan ketergantungan antara Tiongkok dan negara-negara manufaktur besar lainnya. Politisi mungkin ingin memisahkan perekonomian mereka dari Tiongkok, namun data menunjukkan bahwa pemisahan tersebut akan sulit, lambat, mahal, dan mengganggu, terutama bagi para produsen manufaktur di negara-negara G7. Akhirnya, inilah yang perlu Anda ketahui, manufaktur Tiongkok tidak lagi bergantung pada ekspor seperti yang diyakini banyak orang. Pada masa-masa awal pertumbuhannya yang pesat, ekspor tumbuh lebih cepat daripada produksi. Namun, kemudian produksi mulai tumbuh lebih cepat dibandingkan ekspor, yang berarti bahwa penjualan dalam negeri menjadi lebih penting dibandingkan penjualan ekspor, meskipun keduanya tetap berkembang pesat. Hal ini menghilangkan mitos bahwa keberhasilan Tiongkok sepenuhnya disebabkan oleh ekspor. Sejak sekitar tahun 2004, Tiongkok semakin menjadi pelanggan terbaiknya sendiri. Tiongkok adalah satu-satunya raksasa manufaktur di dunia, dan kesuksesannya baru-baru ini dalam kendaraan listrik menunjukkan bahwa basis industrinya yang luas dan mendalam memberikannya keunggulan kompetitif di hampir semua sektor. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya.
Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.